semuanya, kembali lagi di Suksma Junikes episode ke-10. Sebelumnya, perkenalkan aku Vanessa sebagai pembicara pada podcast kali ini. Nah, setelah istirahat selama beberapa bulan, akhirnya Junikes kembali dengan tampilan yang baru nih, dengan tema yang sangat menarik, yaitu pentingkah ayang di masa SMA? Nah, tentunya di masa remaja ini pasti kalian gak asing nih dengar kata pacar. Kalau biasanya sekarang tuh bilangnya ayang ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pacar, atau ada yang lagi deket nih, atau ada yang suka diam-diam mungkin. Wah, sayang banget ya. Tapi di sini aku gak sendirian loh. Di sini aku ditemenin sama siswi Suksma yang akan membagikan sharing-sharingnya kepada kalian nih. Nah, di samping aku udah ada Anggun. Halo Anggun. Halo Ica. Anggun bisa perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Anggun. Aku siswi SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, Anggun kabarnya gimana? Kabar baik, kalau Ica sendiri gimana? Baik, kan kita kan abis PAT nih. Anggun ada nggak kendala PAT-nya? Kendala pasti tentunya ada aja, tapi semuanya lancar. Oh baik, mungkin dulu kan kita pernah online ya. Jadinya apa sih yang membedakan PAT online sama yang sekarang itu kan udah offline? Kalau dulu masih online tuh agak lebih santai gitu PAT-nya. Kalau sekarang kan udah offline, jadi kayak serba tegang, terus diawasin juga sama pengawas, terus persiapannya juga harus serba matang pokoknya semuanya. Kalau online kira-kira lebih santai ya? Pasti tentunya disemangatin ayang kan? Iya, selain nyemangatin. Oh ya Anggun pacaran nih. Aku mau nanya dong, menurut Anggun sendiri definisi pacar tuh kayak gimana? Terus menurut Anggun penting gak sih buat pacaran di SMA? Kalau menurut Anggun sendiri, definisi pacar tuh mungkin kalau Anggun tuh kayak dia tuh jadi support system, terus kayak jadi partner, teman cerita, kayak gitu aja sih. Kalau nanya penting atau enggaknya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena mungkin gak semua orang nganggap itu penting, tapi kalau untuk Anggun sendiri itu penting karena bisa jadiin teman cerita. Berarti bisa saling tukar pikiran juga ya. Terus bagaimana sih tanggapan Anggun melihat orang yang lagi pacaran? Mungkin di sekolah nih kan biasanya pasti banyak dong yang lagi pacaran gitu. Melihat tanggapan Anggun melihat orang yang lagi pacaran di sekolah gitu gimana? Kalau lihatnya kayak seneng juga, kayak lihat dia jalan gitu berdua pasti ikut kayak seneng gitu, kayak mereka tuh cheerful banget gitu jalannya. Pernah nggak kan dulu kan Anggun tuh pernah jomblo pasti kan, jadinya pasti waktu jomblo pasti waktu ngeliat orang pacaran tuh pernah nggak ada rasa pengen punya pacar? Iya. Nah ya berarti ya. Terus love life Anggun di sekolah itu gimana? Gaya pacaran Anggun di sekolah tuh kayak gimana? Jujur aja kalau aku sama pacar aku di sekolah tuh nggak pernah ngapel atau ketemuan gitu, nggak pernah sama sekali. Dan palingan di luar sekolah iya. Berarti di sekolah ya untuk sekolah gitu, berarti kalau nanti untuk ketemuan itu di luar sekolah berarti ya. Bagus ya. Untuk first impression Anggun terhadap pacar Anggun waktu pertama kali lihat tuh gimana sih? Waktu pertama kali lihat orangnya kayak cuek dingin gitu. Berarti cuek dingin. Kalau sekarang tuh gimana? Beda karena udah lama juga, kayak waktu demi waktu kayak jalan tuh kayak udah nggak kayak gitu lagi, kayak biasa aja. Pasti lebih perhatian ya tentunya. Terus alasan Anggun untuk memilih menjalani hubungan di SMA, alasan Anggun itu apa? Nggak ada alasan sih sebenarnya, tapi kayak pengen aja gitu. Kayak katanya kan masa-masa SMA tuh masa-masa yang indah, kayak masa-masa anak-anak remaja gitu, kayak pengen gimana sih rasanya pacaran di SMA satu sekolah kayak gitu. Selain alasan itu, udah nggak alasan yang mungkin membuat Anggun lebih semangat sekolah itu ada kepastikan? Iya ada, jadi justru itu yang bikin Anggun sendiri tuh lebih semangat sekolahnya, kayak pengen lihat dia, kayak sekedar lihat aja kayak gitu pengen. Kalau menurut Anggun sendiri pacaran itu merugikan atau menguntungkan? Kayak pacaran di SMA tuh pasti ada yang bilang jangan deh pacaran dulu, masih masa belajar gitu. Menurut Anggun penting gak sih pacaran di SMA itu? Kalau menurut Anggun sendiri penting-penting aja, kayak bisa jadi teman cerita, teman kemana-mana gitu kan, teman belajar juga bisa, terus saya bisa jadi support system, saling nyemangatin satu sama lain. Itu kalau kita lihat dari segi positifnya, pacaran di SMA itu baik-baik aja.
Yang penting kita bisa jaga diri, tahu batasan. Kalau dari Anggun sendiri ada yang nggak hal yang mungkin yang kelihatan banget yang merugikan kalau pacaran tuh merugiin apa sih yang kalau pacaran di masa sekolah nih ya yang merugiin itu apa? Nggak ada sih kalau Anggun sendiri belum merasa merugikan. Mungkin orang-orang kayak biasanya ada masalah gitu jadinya itu kayak kita belajar gitu kayak jadi bad mood gitu karena gara-gara masalah di pacar. Kalau itu gimana? Mungkin berada di posisi seperti itu, cuman caranya ya udah fokus aja dulu apa yang jadi target kamu. Misalnya kalau emang kamu harus deadline-nya sekarang ya harus fokus dulu sama itu, dan nanti bisa aja, maksudnya kayak kalau udah selesai tugas atau selesai job kamu baru deh kita fokus ke masalah kita sama pacar kita. Berarti kalau emang ada masalah tuh kayak misalkan sekarang tuh kita belajar, kita fokus sama pelajaran kita gitu. Berarti untuk masalah sama pacar mungkin nanti itu bisa diselesain gitu. Iya, jadi profesional aja, profesional kerja. Bagus ya. Mungkin hal positif Anggun selama pacaran tuh kayak gimana? Hal positif yang Anggun dapetin selama pacaran tuh kayak gimana? Hal positifnya kayak misalnya aku ngobrol sama pacarnya Anggun, terus jadi kayak bisa tukar pikiran, tukar pengalaman gitu. Itu menurut Anggun satu hal positif, karena menurut Anggun sendiri kita belajar itu nggak identik sama buku. Terus kalau kita bisa bertukar pikiran itu mungkin satu pembelajaran ya menurut Anggun. Jadi Anggun belajar dari pengalaman dia mungkin juga bisa belajar dari pengalaman Anggun sendiri. Berarti saling sharing cerita gitu ya pastinya. Terus itu berarti itu kan merupakan pacaran sehat. Menurut Anggun sendiri pacaran sehat tuh kayak gimana? Pacaran sehat itu dimana kita sama pacar kita itu bisa sama-sama berkembang, bisa sama-sama tumbuh, terus sama-sama belajar, sama-sama ngingetin. Jadi nggak ada yang namanya kita ngekang satu sama lain, apalagi untuk hal-hal yang positif. Jadi semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik keduanya. Berarti harus saling support gitu ya pastinya. Terus aku mau nanya, gimana sih cara Anggun mengatur waktu? Kan Anggun ikut organisasi pastinya, ikut ekstra yang aktif pasti kan. Jadinya cara Anggun buat ngatur waktu buat sekolahnya, buat organisasinya itu gimana caranya? Supaya pacar Anggun tuh nggak merasa tuh ditinggalin terus gitu. Jadi gini, kalau pagi kan sekolah, siangnya mungkin kalau ada kegiatan ekstra, Anggun ekstra. Kalau di sekolah ya udah fokus saja sekolah. Dia juga kayak gitu prinsipnya, kalau di sekolah ya sekolah, kalau di luar ya di luar. Terus nanti kalau udah sore kan udah pulang tuh, baru kita chatting atau mau belajar dulu nggak apa-apa. Terus pokoknya kita harus yang namanya kita punya pacar, pasti kita harus punya waktu juga buat pacar kita. Pastinya kalau dalam hubungan tuh pasti ada masalah kan. Cara Anggun buat nyelesain masalah sama pacar Anggun tuh gimana sih? Mungkin bisa ketemu gitu, langsung obrolin masalahnya apa. Berarti kayak ketemu gitu, obrolin apa masalahnya gitu kan. Nah bagus sih kalau gitu. Terus pernah gak sih punya rasa insecure gitu sama pacar kamu? Kan biasanya pacar ada tuh beberapa yang kayak ngerasa insecure. Aku insecure banget sama pacarku karena dia itu mungkin pintar gitu. Anggun pernah gak kayak gitu? Ya pernah, kayak misalnya kayak Anggun lagi scroll sosmed, scroll TikTok gitu, ya tiba-tiba ngirim foto pas lagi belajar, kayak ngerasa kayak ih dia rajin banget belajar, kok aku malah scroll TikTok, itu ngerasa kayak ih dia rajin gitu. Berarti itu ya. Terus aku mau nanya juga, terus cara Anggun menghabiskan waktu bersama, misalkan kayak kan Anggun kan pacaran di luar nih, kayak nggak di sekolah. Jadi cara Anggun buat menghabiskan waktu bersama pacar Anggun itu biasanya kemana aja sih? Mungkin nonton atau sekedar ke pantai gitu, ngobrol-ngobrol. Berarti kayak cuman healing kayak gitu ya, healing gitu. Pernah nggak Anggun memberikan atau pacar Anggun memberikan gift atau hadiah atau apa gitu? Kalau Anggun juga pernah memberikan apa gitu sama pacar Anggun, pernah nggak? Iya pernah. Itu berupa apa? Berupa barang, benda gitu. Kalau saling support tuh pasti kan? Iya, saling support tuh pasti. Terus bagaimana cara Anggun buat menjauh dari toxic relationship? Kan Anggun tahu kan toxic relationship itu apa. Jadi cara Anggun buat agar terhindar ya dari toxic relationship itu kayak gimana? Kalau kita udah merasa kita berada di hubungan yang toksik, cepat-cepat aja keluar dari zona itu. Kayak ya udah tinggalin aja dia, kayak nggak usah lagi
kayak ngemis-ngemis atau gimana-gimana gitu. Berarti kalau emang kita udah kayak nggak seru gitu, keduanya nggak usah ya? Iya, nggak usah dijalanin. Karena hubungan tuh harus saling support ya. Iya, hubungan itu harus bahagia. Mungkin Anggun bisa menyampaikan pesan kepada yang menonton buat disampaikan, dan mungkin penonton juga bisa mencari inspirasi dari Anggun. Mungkin Anggun bisa memberikan pesannya. Untuk teman-teman yang semua yang lagi nonton, mungkin kalau kalian berada di hubungan toksik, cepat-cepat kalian keluar dari hubungan itu, karena nggak ada orang lain yang bakal nyelamatin kalian selain diri kalian sendiri. Dan ingat satu hal, itu kalian tuh deserve better. Terus kemudian daripada itu, kita menurut Anggun juga pacaran itu memiliki rasa kesenangan kita tersendiri, di mana kita bisa saling bertukar pikiran bersama pacar kita. Itu menurut Anggun kayak kebahagiaan kita tersendiri, selagi hal itu positif. Kalian bisa tumbuh bareng-bareng sama pacar kalian. Kalian harus punya tujuan. Apa tujuan kalian pacaran itu? Pokoknya kalian harus punya goals. Jadi kalian bisa capai goals itu bareng-bareng. Wah, bagus sekali Anggun. Nah, itu teman-teman tadi pesan dari Anggun untuk kalian semua. Nah, oke Anggun, terima kasih ya udah mau sharing-sharing pengalaman Anggun di sini. Topik hari ini seru banget ya. Tapi sayang banget nih, kita cuman sampai di sini aja. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kita bakal kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Tentunya akan bermanfaat dan akan seru banget nih. Jadi jangan lupa follow IG kita dan pantengin terus ya. See you!